Ya, halo, selamat pagi semua. Welcome back di konten terbaru dari channel Blusantama. Ya, tentunya gue balik lagi pengen mereview tentang pertandingan maupun kabar terbaru dari tim nasional. Ya, hari ini gue mau coba sharing ataupun memberikan kabar tentang Coach Sintayong ya. Jadi beberapa waktu lalu memang Sintayong sempat diundang ke Korea Selatan untuk meresmikan sebuah taman di Korea Selatan, di mana taman tersebut dijadikan atau diberi nama Sintayong ya, artinya Coach Sintayong namanya diabadikan menjadi sebuah taman di Korea Selatan. Dan tentunya ini menjadi satu penghormatan juga ya untuk Coach Shin, karena mungkin dengan berbagai prestasi yang dia berikan kepada Korea maupun kepada timnas Indonesia juga membuat nama Coach Shin begitu harum di Korsel. Dan tentunya pemerintah Korea Selatan juga akhirnya memberikan satu apresiasi dengan mengabadikan namanya menjadi sebuah taman, nama sebuah taman di Korea Selatan. Nah, di tengah-tengah acara peresmian tersebut memang sempat para pewarta menanyakan tentang kondisi Sintayong bersama timnas Indonesia, dan tentunya Sintayong mengatakan bahwa Sintayong ingin memberikan hal terbaik buat timnas dan ingin menaikkan level timnas Indonesia di ajang dunia ya. Sudah waktunya Indonesia naik ke level 2.0, artinya saatnya Indonesia bisa berbicara lebih banyak lagi di level Asia ya, tidak lagi hanya sekedar di ASEAN gitu. Makanya Sintayong mengatakan bahwa harusnya timnas itu semakin disupport nanti di putaran ketiga, baik oleh pendukung timnas sendiri, fans Indonesia, maupun dari fans di Korea gitu. Karena bagaimanapun juga Sintayong ingin menaikkan martabat timnas nih, ingin menaikkan harga diri timnas Indonesia lah di level Asia, agar semakin disegani dan semakin bisa bersaing dengan level tim-tim di negara Asia lainnya. Di samping itu juga tentunya kualifikasi putaran ketiga merupakan tantangan yang lebih tinggi, makanya Coach Shin pasti akan lebih mempersiapkan lagi bagaimana nanti menyiapkan atau meramu timnas untuk menghadapi putaran ketiga yang notabene lawan-lawan yang dihadapi jauh lebih berat ya dibandingkan dengan putaran kedua. Dan ini makanya Coach Shin sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, dari elemen, dari semua pihak yang memiliki kepentingan di timnas gitu ya, baik dari pemerintah maupun dari federasi, sehingga timnas Indonesia bisa semakin terbang tinggi di level dunia maupun di level Asia ya. Dan ada hal menarik juga tentunya, tadi baru banget tadi pagi gue lihat ada satu pemberitaan di mana dari pelatih timnas Malaysia Kim Panggun ya mengatakan bahwa harusnya Malaysia bisa meniru apa yang dilakukan oleh Indonesia. Mereka terbang ke Eropa mencari pemain-pemain diaspora yang bisa dijadikan pemain tim nasional gitu. Tampaknya Malaysia sepertinya ingin mengikuti jejak Indonesia nih, dan itu merupakan satu hal yang positif menurut mereka, karena dengan mencari pemain keturunan, dengan mencari pemain-pemain yang memang memiliki darah dari negara tersebut ya, dari Indonesia misalnya, maka level permainan timnas terbukti bisa meningkat gitu. Apa yang dilakukan oleh timnas kita kan sudah terbukti, teruji, karena kita bisa mengkombinasikan pemain lokal dan juga pemain-pemain diaspora yang bermain di luar, yang memang kebetulan tidak lahir di sini tapi memiliki setengah atau seperempat darah Indonesia ya, maka sah-sah saja bisa bermain untuk timnasnya. Toh di luar negeri sana sudah banyak negara-negara lain yang mencontoh, Prancis, Belanda juga kan, Maroko misalnya. Maroko sendiri itu sebagian pemain timnas yang kemarin membawa Maroko sampai semifinal Piala Dunia, itu sebagian gak lahir di Maroko, sebagian besar tuh lahirnya di Belanda gitu. Tapi mereka mau membela timnas Maroko ya karena memang mereka punya darah Maroko, dan mereka juga secara regulasi tidak menyalahi gitu. Jadi ya di era globalisasi seperti sekarang nggak usah terlalu inilah,
yang terlalu saklek gitu, atau juga yang dilakukan tidak melanggar regulasi juga. Nah, timnas Malaysia nampaknya akan mencoba mengikuti jejak kita nih. Mereka mungkin akan mencari pemain-pemain diaspora yang memiliki darah Malaysia yang bisa dijadikan atau bisa bermain untuk timnas gitu. Ya sah-sah aja sih kalau mereka mau melakukan itu ya. Atau mereka juga melihat bahwa ada bukti yang bisa dilihat gitu ketika menaturalisasi atau mencari pemain keturunan yang mereka sudah terbiasa bermain di level Eropa, yang sudah terbiasa berkompetisi di level Eropa dengan tingkat kompetitif yang begitu tinggi, infrastruktur yang bagus. Tentunya ketika mereka bisa kita atau mereka bisa kita jadikan pemain timnas gitu ya, seperti yang ingin dilakukan Malaysia, maka itu kan menjadi satu keuntungan sebetulnya, dimana pemain-pemain yang terbiasa bermain di Eropa itu mereka memiliki integritas, memiliki smart yang tinggi terhadap level permainan sepak bola gitu. Jadi ketika dibawa ke level Asia, mereka nggak kaget gitu. Kayak kemarin misalnya Jay-Z, terus Justin Hubner, mereka kan memiliki ketenangan yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain lokal kita gitu. Karena mereka memiliki ketenangan itu kan nggak ujuk-ujuk mereka bisa dapatkan dalam waktu singkat. Mereka memupuk itu sejak dini gitu. Karena mereka bermain di level sejak dini, dimana memang di sana diajarkan untuk tenang, mereka diajarkan untuk tetap fokus gitu, jadi tidak perlu panik ketika mendapat tekanan dari lawan. Nah yang kayak gitu-gitu, yang hal-hal seperti itu yang timnas kita nggak punya gitu. Makanya pentingnya melakukan itu ya, salah satunya itu karena pemain-pemain diaspora itu memiliki ketenangan terhadap permainan atau dalam kontrol memegang bola, dan intelijensinya tinggi tentunya ya. Ya mungkin kedepannya nanti kita akan melihat bagaimana timnas Malaysia akan mencoba mencari pemain-pemain diaspora mereka. Tentunya yang terpenting adalah timnas kita tetap fokus untuk bisa menjalani pertandingan demi pertandingan nanti, di mana timnas kita akan memulai laga kualifikasi round 3 ini pada 5 September. Timnas kita akan away ke Arab Saudi, dan tentunya tidak mudah ya, karena bermain di sana dengan cuaca yang mungkin lebih panas daripada di sini. Tentu akan menjadi tantangan juga buat timnas kita menghadapi Arab Saudi ya, dimana mereka juga kan baru aja 2 tahun lalu masuk Piala Dunia, bahkan sempat mengalahkan Argentina di laga perdana ya. Makanya ini menjadi challenge juga untuk timnas kita. Mudah-mudahan bisa memberikan perlawanan dan bisa mencuri poin di sana lah. Nah kalau kita bisa mencuri poin dari 3 tim yang ada di grup kita nih, 3 tim raksasa ini, Arab Saudi, Jepang ataupun Australia, maka kita punya satu keuntungan. Mungkin dari 3 tim ini kita kemungkinan besar kita akan tumbang ya, akan kalah semua. Tapi setidaknya dari 3 tim ini yang paling memungkinkan kita bisa mencuri poin itu ya mungkin di Arab Saudi. Pertama kita harus bisa memaksimalkan laga kandang. Yang kedua kita harus bisa sebisa mungkin mencuri poin di sana. Nah kalau menurut gue sih dari 3 tim ini, Jepang, Australia, Arab Saudi ya, Arab Saudi yang paling memungkinkan ya. Kalau Jepang rasanya sulit, Australia rasanya juga sulit. Tapi kalau Arab Saudi kita punya chance, asal para pemain mengikuti instruksi coach-in dan para pemain bisa menjalankan strateginya dengan sesuai di lapangan, ya mudah-mudahan kita bisa mencuri poin. Kita bisa mencuri 1 poin aja dari sana, itu udah bagus banget ya. Tapi kalau lawan Jepang dan Australia, bukannya kita pesimis, tapi level kita masih belum bisa mendekati mereka gitu. Kalau untuk memberikan perlawanan sih mungkin bisa-bisa aja, tapi kalau untuk mengalahkan rasanya sulit ya. Apalagi kita sudah pernah ketemu kemarin di Piala Asia. Lawan Australia kita kalah, lawan Jepang kita pun kalah gitu. Jadi meskipun sekarang pemain kita mungkin lebih lengkap ya, tapi tentunya kita masih butuh striker juga. Dan kita masih belum tahu nih, mudah-mudahan sih kabar terakhir dari Ole Romani bisa segera merapat juga bergabung dengan timnas, dan juga
Hilgers katanya, isunya sih ya, masih sebatas isu ya, gue masih belum mengetahui secara pasti, tapi Hilgers ini kemungkinan juga berminat untuk bergabung dengan timnas. Itu gue sih harap sebetulnya Kevin Dix ini sudah sering kali nih memberikan kode-kode, tapi masih belum ada titik terang ya. Mudah-mudahan Hilgers dan Kevin Dix nih, ini kan sama-sama main di Eropa ya, satu di Belanda, satu di Norwegia ya. Sobat Bluesan Tama, sedikit tadi update tentang tim nasional ya, semoga memberikan informasi kepada kalian semua. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe di channel Bluesan Tama. Kita akan ketemu lagi di konten terbaru berikutnya. Sehat selalu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.